Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Jumpa lagi dalam program My Way, renungan singkat malam hari. Saya mengajak kita untuk belajar satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Kolose pasal 2 ayat 7. Kolose pasal 2 ayat 7. Begini firman Tuhan: hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Tema renungan kita pada malam hari ini, iman yang bertumbuh. Bapak Ibu, kalau ada iman yang bertumbuh, ada iman yang tidak bertumbuh. Iman itu sama seperti benih. Ketika kita percaya, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu artinya kita tertanam di dalam Dia. Kita ditanam di dalam iman kepercayaan itu. Nah, dalam prosesnya butuh namanya pertumbuhan, butuh namanya keteguhan, karena kita akan menjalani hidup ini terus-menerus, banyak proses. Maka dibutuhkan namanya iman yang bertumbuh. Nah, sama seperti benih, ketika benih itu ditanam, ditaruh di dalam tanah, maka dia bertumbuh. Ketika tanah itu subur, ketika benih itu disiram dan dirawat, sehingga dia akan bertumbuh besar dan akan tinggi, bisa menghasilkan buah. Sama seperti iman. Iman itu perlu namanya pertumbuhan. Kalau tidak, dia akan mati. Iman itu tidak aktif ketika tidak bertumbuh. Bapak Ibu, kita percaya bahwa kita adalah orang beriman. Itu adalah ucapan. Tapi apakah iman kita bertumbuh atau tidak? Tergantung apa yang menjadi makanan kita, makanan rohani. Tergantung apa yang menjadi pupuk dari iman itu. Ketika iman itu tidak lagi tertanam di dalam Yesus, maka iman itu mati. Rasul Paulus berkata, kalau kita membaca teks ini adalah mengenai keyakinan, kepercayaan. Kalau kita membaca ayat 6 sebelum ayat 7 tadi, firman Tuhan berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itulah hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Bagaimana supaya iman itu tetap bertumbuh, tetap aktif, tetap berkembang? Iman itu harus tertanam di dalam Yesus. Ketika sudah tertanam, perlu namanya keteguhan. Keteguhan itu berbicara tentang bagaimana supaya iman yang bertumbuh tadi kuat. Karena banyak proses.
Apa yang kita butuhkan supaya iman itu tetap teguh? Kita butuh namanya firman Allah. Kita butuh namanya persekutuan. Kita butuh namanya beribadah kepada Tuhan. Itulah yang menjadikan iman itu semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin teguh, kuat. Saya membaca lagi teks tadi, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Berakar. Bapak Ibu, ketika pohon itu berakar dan akarnya itu sudah mulai masuk ke dalam tanah, maka pohon itu kuat, tidak mudah roboh. Kenapa? Karena akarnya sudah kuat, akarnya sudah masuk ke dalam tanah, maka dia tidak mudah roboh. Sama seperti iman. Kalau kita berakar di dalam Kristus, kita ada di dalam Kristus, tertanam di dalamnya, maka iman kita bertumbuh, iman kita teguh, iman kita kuat. Bukan hanya berakar, tetapi kita itu harus dibangun di dalam Kristus. Artinya kehidupan kita menjadi pupuk iman kita. Itu adalah Kristus, itu adalah firman Allah, itu adalah kebenaran. Ketika ini kita miliki, maka iman kita bertumbuh. Ketika kita menyiram diri kita dengan firman Allah, maka kita tetap bertumbuh, kita tetap kuat. Segala apapun goncangan, bahkan iming-imingan yang membuat supaya kita itu tidak bertumbuh, supaya kita rubuh iman kita, supaya tidak lagi berakar, itu akan berlalu ketika hidup kita disiram dengan firman Allah, ketika hidup kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu, selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.